kita agak ke bagian depan, pemirsa. Wow, bagus ya pemirsa ya. Wow, bagus banget sama bagian dalamnya. Pemirsa, akhirnya tahun ini ada kabar baik, pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik lagi. Mudik sudah halal dan tahun ini saya sudah pasti akan berangkat mudik. Tapi kalau kita bicara mudik nih, apa sih transportasi yang bisa digunakan? Darat, mobil pribadi, terus pesawat, dan yang pasti kereta yang selalu menjadi pilihan nomor satu lah di Indonesia. Tapi masyarakat pasti taunya kelas ekonomi, kelas eksekutif, sama kelas bisnis. Tapi sebenarnya pemirsa tahu nggak sih, di kereta itu ada kelas mewah atau kelas sultan? Yuk kita tanya. Nggak pernah? Iya nggak pernah, nggak tahu juga. Udah pernah? Dari medsos? Sudah pernah dengar, pernah tahu dari cerita teman-teman. Sebelumnya sudah tahu juga dari sosial media. Ya paling juga bisa dibelinya sama orang yang punya banyak duit kali ya. Kurang worth it sih kalau gue bilang. Ya even itu fasilitas mewah, tapi kan orang ngeliatnya jaraknya kan tetap kan. Mungkin kalau itu untuk personal, untuk day to day operasional mungkin itu nggak worth it banget ya. Tapi kadang-kadang kita ada momen yang kita memang membutuhkan fasilitas itu. Misalnya kita ada gathering atau misalnya kita untuk untuk ada event dengan customer, itu saya rasa worth it sih ya. Harga segitu kurang sih untuk keluarga. Kalau untuk bisnis itu masih masuk kok. Kayak beratnya untuk bisnis itu masih worth it lah. Wow, bagus banget pemirsa bagian dalamnya. Ini kereta loh. Wah, gila. Kayu-kayu gitu, konsepnya coklat, terus nuansa Indonesia. Tapi coba kita cek fasilitasnya ada apa aja. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah sofa. Ini udah standar lah ya, harus ada gitu, Sultan. Dan emang sofanya nyaman banget, warnanya pun cocok dengan desainnya. Dan kalau kita bicara soal desain bagian dalam atau desain interiornya, sesuai dengan tipenya, tipe Bali. Jadi ukiran-ukiran yang terutama ada di bagian atas, kemudian ada jadi ukiran di karpet, kemudian kalau di belakang itu ada lukisan, itu memang suasananya atau budayanya yang diambil adalah atau terinspirasi dari budaya Bali. Dan itulah yang membuat mengapa kereta ini disebut tipe Bali, dan ada beberapa kereta atau gerbong lain yang tipenya berbeda-beda, ada tipe Sumatera, ada tipe Jawa, dan saya rasa mungkin memang tipenya menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Terus kalau dari tempat saya duduk, ini kelihatan ada TV, ukurannya cukup besar lah ya, saya juga nggak tahu berapa inci tepatnya. Ini cukup besar, kemudian ada audio system, ada cukup banyak, ada 1, 2, di belakang pun ada 1, 2 gitu. Jadi audio sistemnya full, dan kalau saya lihat ini mungkin ada alat karaoke, dan untuk menonton film ini kayaknya cukup lengkap, dan yang pasti saya dengar sih ada fasilitas wifi-nya. Jadi wah keren deh pokoknya. Nah ini yang di ruang utama, sekarang kita akan keliling-keliling, coba dicek di bagian depan dan di bagian belakang tuh ada apa aja. Yuk! Meski secara harga, jumlah uang yang dikeluarkan memang jauh lebih besar dari harga tiket kereta normal, namun fasilitas dan atmosfer yang didapatkan selama menjelajah dengan kereta wisata ini memang jauh di atas kata standar. Nah, kita agak ke bagian depan, pemirsa. Wow! Wah, bagus banget. Dan tetap ada lounge. Jadi ini ruangan, disebutnya ruang kompartemen. Jadi sebenarnya kalau dari kelihatan dari luar tuh
mirip kayak ruangan-ruangan yang dibuat di kereta-kereta di luar negeri atau di film-film gitu ya pemirsa. Jadi kita bisa lihat pemandangan di sini, terus kita duduknya berhadapan di ruang yang lebih kecil dibanding di ruang utama atau di ruang entertainment tadi gitu. Sebutnya sih compartment room gitu. Tapi yang menarik perhatian saya, selain tentunya di sini juga interiornya masih nyambung dengan ruangan yang sebelumnya. Ini sih ukiran ini, wah bagus banget. Wah ini Paul sih. Jadi kayak dapet gitu mewahnya. Saya juga nggak terlalu paham, ini kemungkinan besar dari Bali juga. Tapi ini ada dua di sebelah sana dan sebelah sana. Dan ini yang justru membuat kesan mahal atau mewah dari ruangan ini tuh muncul. Harga layanannya tergantung jarak tempuh ke kota tujuan. Kapasitasnya pun beragam, sesuai dengan tipenya, tapi rata-rata bisa untuk 20 orang. Ini dia ruangan dining room-nya. Wah, bagus ya pemirsa ya. Cukup oke lah ya untuk tempat makan, jadi bisa makan di sini atau di main area juga boleh. Dalam periode 1 tahun, bisnis kereta wisata mencapai peak season-nya dari bulan April hingga Mei 2022. Berdasarkan informasi dari Humas PT KAI Wisata, pada tahun 2022 ini pada periode yang sama, sudah ada 20 pesanan charter untuk kereta wisata. Angka ini naik di kisaran 90% dari presentase di bulan-bulan sebelumnya. Dibukanya keran mudik dan pelonggaran kebijakan oleh pemerintah juga menjadi satu faktor yang membuat permintaan charter untuk kereta mewah dan premium ini mulai kembali melonjak. Ini toiletnya pemirsa, Sultan. Dan kelihatan kan desainnya ini marmer apa segala macam semua, pokoknya mereka bikinnya emang nggak nanggung lah, pol gitu untuk sebuah kereta mewah atau kelas Sultan. Oke pemirsa, kita pindah gerbong. Nah, itu yang membuat berbeda antara kereta api wisata dengan kereta api istimewa. Kalau kereta api wisata tipe Bali ini yang tadi kita sudah keliling-keliling, explore, dan juga tipe-tipe lainnya, ini digabungkan dengan kereta api reguler jarak jauh. Nah, inilah merupakan kursi-kursi kereta api reguler yang seperti yang terlihat. Jadi saya dari gerbong kereta api wisata tuh bisa main ke area, tapi memang penumpang di kereta api reguler nggak bisa main di gerbong kereta api wisata karena memang sudah disiapkan khusus untuk penumpang bagi kereta api wisata. Tapi kalau kereta api istimewa, apa yang membuat berbeda? Nanti kita di sini akan kita explore.